jari yang perlu dipuaskan dengan subtema yaitu kebangkitan Yesus, mitos atau fakta. Yohanes 20 ayat yang ke-25 berbunyi demikian. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya. Ayat 27. Kemudian yaitu Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah denganku dan ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi melainkan percayalah. Banyak orang di dunia ini di dalam kondisi yang semakin hari rasionalisme itu menjadi sebuah hal yang sangat diutamakan. Maka kemudian selalu muncul dari pertama kali Yesus bangkit sampai saat ini dan sampai nanti Tuhan Yesus datang. Orang selalu bertanya, apakah kebangkitan Tuhan Yesus itu mitos, halusinasi, atau ilusi belaka daripada murid-murid, atau betul-betul real? Betul-betul fakta bagi hidup kita. Suatu hari Charles, seorang yang ateis, yang begitu bangga dengan iman dia yang ateis itu, dia berkata kepada dosennya, selama saya belum melihat dengan mata kepala sendiri siapa Allah yang kau percayai, saya tidak akan percaya. Terus sang dosen itu dengan sabar terus melayani si Charles itu. Pertemukan dengan orang-orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus, dari orang yang sederhana sampai orang yang punya ilmu. Dari mulai mereka yang tidak berpengajaran sampai mereka punya S3. Tapi dia tetap tidak percaya. Sang dosen kemudian menunjukkan kepada alam yang begitu indah, gemerlapan bintang-bintang, yang dikatakan ini ada penciptanya, gak mungkin muncul sendiri dan teori Big Bang itu tidak benar. Tapi si Charles tetap tidak percaya. Kemudian si dosen itu dengan sabar bertanya atau mengajak Charles untuk suatu hari kita akan sama-sama ke satu tempat ya. Saya akan tunjukkan akan Allah yang aku percayai. Dan si Charles mengiyakan untuk menerima ajakan daripada sang dosen. Hari yang ditentukan, lokasi yang ditentukan, mereka kemudian bertemu. Dan kemudian sang dosen itu mengarahkan dia, bukan sana ya, ke arah timur. Lalu si Charles ditunjukkan kepada sang dosen, lihatlah matahari itu. Di balik matahari itu sang pencipta yang aku percayai ada. Tataplah 10 menit, maka aku akan menemukan Allah di balik matahari itu. Lalu Charles hanya geleng kepala. Bagaimana mungkin aku dengan mata telanjang melihat 10 menit dan akan menemukan Allah? Sesungguhnya dosen itu akan mengatakan, kalau engkau boleh buta karena 10 menit melihat matahari, lebih baik kamu menemukan Allah dalam kebutaanmu daripada engkau menggunakan mata yang kau masih miliki untuk terus bertanya, siapa Allah pencipta ini? Saudara, ketika rasionalisme melanda umat manusia, mereka berusaha ingin mendapatkan penjelasan yang begitu real, jelas, tentang kebangkitan Yesus yang di luar nalar mereka. Sehingga muncul beberapa teori-teori yang kemudian ada di dalam kalangan orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Saudara, bagaimana sebenarnya kita jujur katakan, bagaimana kita ini yang debu, yang kecil ini, seberapapun besarnya badanmu, itu kecil sebenarnya. Saya pernah mengkhotbahkan dan menunjukkan tentang bintang Antares yang ribuan kali lipat daripada matahari. Dan manusia di mana? Tak terlihat. Matahari pun tidak terlihat. Saudara, bagaimana yang kecil itu bisa menggambarkan sebuah detail yang besar luar biasa. Yang tak terhingga. Bukan hanya besar, tak terhingga. Sehingga muncul mitos bahwa Yesus itu mayatnya dicuri. Sebuah kitab Gnostik yang mengatakan bahwa sebenarnya yang dipaku itu bukanlah Yesus. Juga termasuk di Injil Barnabas
dan di satu surah di Al-Quran. Saudara, sampai kemudian beberapa tokoh-tokoh besar, Albert Schweitzer, Alfons von Harnack, bahkan Rudolf Bultmann dengan teori demitologisasinya. Dia mengatakan bahwa hal-hal yang supranatural di Alkitab itu mari kita sisihkan. Hal-hal yang bersifat mujizat yang tidak bisa diterima oleh akal manusia, mari kita sisihkan. Kalau Alkitab mau bisa diterima oleh seluruh kalangan, buang semua yang bersifat mitos itu. Maka Alkitab akan bisa diterima oleh banyak orang. Saudara, dengan berbagai cara mereka mengatakan Yesus hanya sekedar manusia hebat. Tidak lebih daripada itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, menjelang modernisme itu kemudian lenyap, berubah menjadi postmodernisme. Seluruh kecanggihan teknologi, penemuan demi penemuan yang hebat ditemukan di dunia ini. Tetapi hanya otak manusia yang terpuaskan, tetapi ada sebuah kekosongan yang tidak pernah akan bisa dipuaskan oleh namanya modernisme, posmo, maupun segala kenikmatan dunia ini. Saudara, ada sebuah kekosongan. Ada sebuah hal yang tidak bisa dijawab oleh dunia ini tentang kekosongan manusia. Ternyata tidak hanya teori-teori itu yang muncul, tidak hanya si tokoh Charles yang meragukan keberadaan Allah, para teolog-teolog liberal yang mempertanyakan akan realita, logika daripada kebangkitan Yesus. Tapi sebelumnya ada beberapa murid yang juga meragukan, secara khusus Thomas. Setelah Thomas meragukan kebangkitan Yesus. Tidak percaya kalau tidak dengan mata, dengan indera-indera yang dia miliki untuk dipuaskan. Sampai kemudian dia mengaku, benar, engkau sudah bangkit Yesus. Sehingga muncullah perkataan dari Tuhan Yesus. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Itu bukan fanatik, bukan. Itu bukan iman yang bodoh, bukan. Bukan iman yang membabi buta. Tetapi ada sesuatu yang beyond science itu, di luar science itu. Ada sesuatu yang gak bisa dijelaskan oleh science yang hanya terbatas adanya. Kita memang tidak terlalu tahu banyak tentang tokoh Thomas ini. Tidak terlalu tahu banyak. Pasal 11 ketika Lazarus mengalami kebangkitan dari Tuhan Yesus. Sebelumnya Tuhan Yesus bilang kita akan pergi untuk membangunkan Lazarus yang tidur. Thomas begitu takut. Kenapa? Yesus sedang menuju pusat tempat di mana orang-orang yang membencinya itu ada di sana. Maka kemudian dalam pasal 11-16 dalam Yohanes katakan, mari kita pergi bersama Yesus, mati bersama-sama dia. Karena dia takut Yesus akan mati. Dua statement yang kemudian keluar, statement yang kedua yang keluar di dalam Yohanes 14. Ketika Tuhan Yesus bilang, aku akan menyediakan sebuah tempat. Kemana engkau akan pergi, aku akan menyediakan tempat. Tapi Thomas berkata apa? Tuhan, kemana engkau pergi? Tunjukkan jalan itu. Dan statement di sini 3 kali muncul. Kita tidak terlalu tahu banyak tentang Thomas, tentang pergumulan dia, iman dia, pemahaman yang mungkin sangat minim tentang Tuhan. Saudara, dari sisi apologetik, di balik keraguan akan kebangkitan Yesus, mulai dari Thomas dan beberapa murid-murid Yesus, sesungguhnya adalah sebuah usaha yang sedang digerakkan oleh kuasa kegelapan untuk apa? Berusaha bukan hanya sekedar meminimkan pengaruh Yesus, menghambat pengaruh Yesus, bahkan kalau boleh membunuh semua gerakan dari pengajaran dan pengaruh Tuhan Yesus. Jadi kokoh berdirinya dan mengembang dengan begitu terus-menerus secara kontinu atau terpuruknya kekristenan akan tidak pernah bisa dilepaskan dari konsep kebangkitan Yesus. Saudara, kebangkitan itulah yang membuat kekristenan bukan hanya sekedar kokoh berdiri. Tonggak sejarah terus dikembangkan. Tetapi kemudian kekristenan itu berkembang secara luar biasa. Saudara, itu artinya seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15. Dikatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka kita tidak berdiri di sini.
semua iman kita sia-sia adanya. Satu hari ketika saya didatangi saksi Yehova, saya kemudian berdebat dengan mereka. Sebenarnya tanda petik gak berdebat lah. Lebih banyak condong melayani mereka. Saya bilang kalau iman yang kamu percaya itu benar, saya akan meninggalkan kependetaan saya dan mengikut engkau. Soalnya sia-sia kita percaya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus gak bangkit. Sesungguhnya dari kebangkitan itu bukti tentang pribadi, karya yang sudah dikerjakan, keilahiannya, kemesiasannya, kuasanya untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Ada di dalam kebangkitan itu. Bersama-sama dalam kebangkitan itu. Tanpa kebangkitan semua apa yang dikerjakan Yesus, nol. Hanya seperti agama-agama yang lainnya. Saudara, pada kebangkitan itulah tergantung sebuah value, sebuah nilai, sebuah esensi tentang apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus dari inkarnasi itu yang kita peringati pada Desember yang lalu. Sampai kematian kemarin kita peringati Jumat Agung dan kemudian kebangkitannya sampai pada peristiwa nanti kita peringati kenaikan Tuhan Yesus. Saudara, disitulah value, esensi dari masa lalu, dari apa yang sudah dikerjakan Tuhan Yesus sampai saat ini, dan saya yakin sampai nanti kedatangannya kembali menjemput setiap kita. Saudara, hari Paskah bukan sekedar kita merayakan kebangkitan Yesus, bukan. Paskah bukan hanya sekedar kita merayakan kubur yang kosong itu. Paskah adalah sebuah perayaan bahwa maut itu tidak bisa mencekram Yesus. Maut itu tidak bisa membelenggu Tuhan Yesus. Kubur yang seketat apapun pada akhirnya kosong adanya. Saudara, Paskah mengingatkan kita, mari kita berpikir dengan cara pikir kubur yang kosong. Bukan kubur yang terisi. Berapa tahun kau mengikut Yesus? Ketika engkau bergumul dalam pergumulanmu yang tidak bisa dikatakan pada siapapun. Ketika engkau menyampaikan keluhanmu kepada Tuhan. Tuhan, apakah engkau hidup untuk diriku? Kenapa saya harus mengalami pergumulan ini? Kalau engkau mengasihi aku, kalau engkau hidup untuk aku, kenapa aku harus menjalani itu? Saudara, ketika engkau terus bertanya dan engkau mulai meragukan Tuhan, bukankah kau sedang menguburkan Yesus di dalam kubur yang sudah kosong itu untuk terisi kembali oleh Yesus yang sudah bangkit itu? Saudara, mohon pengampunan dari Tuhan. Perjalanan kita dalam kekristenan kita, dalam pergumulan demi pergumulan, tidak kemudian ketika kita percaya Tuhan Yesus, semua itu akan lenyap. Enggak mungkin. Maaf, beberapa saudara-saudara mungkin ada yang bacalek ketika enggak terpilih, maaf. Apakah engkau bertanya kemudian, Tuhan saya sudah bergerak apapun, uang mungkin sudah habis-habisan, kenapa saya enggak terpilih? Saudara, ketika kita ikut Tuhan, maaf mungkin ketika mencalonkan atas nama dan demi nama Tuhan, enggak selalu akan terpilih kemudian menjadi apa yang kita inginkan, bukan? Paskah mengingatkan kita, kubur itu sudah tidak terisi lagi oleh tubuh Yesus, oleh tubuh kematian Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Paskah mengingatkan setiap kita untuk kita boleh sadar, kita boleh diingatkan kembali seperti kata Herman Dooyeweerd, finitum non possit carpere infinitum, dalam bahasa Latin yang berarti yang fana tidak mungkin memahami yang kekal. So, tidak mungkin kita yang kecil memahami Allah yang besar itu. Anggap kuku kita itu nggak bisa memahami cara pikir kita, kuku kita ini. Kuku ini hidup atau mati? Nggak mungkin mati kan kuku ini, kalau kita potong tumbuh lagi kan. Nggak mungkin bisa memikir cara pikir kita. Apa tujuan hidup kita? Nggak mungkin. Saudara, yang fana tidak akan pernah memahami. Tetapi suatu hari kelak dikatakan dalam 1 Korintus pasal 11. Satu hari kelak semoga kita semuanya akan sama-sama di sana. Kita akan bertemu muka dengan muka bersama Yesus. Apapun pergumulanmu, gejolak hatimu, pergulatan hatimu, mari kita tanyakan pada waktu itu. Dan saya yakin gak akan ditanyakan lagi, sudah sukacita kita bersama-sama di surga. Paskah adalah awal kebangkitan dari kekristenan. Paskah adalah sebuah pergerakan awal menuju kekristenan yang tidak mungkin bisa dibendung oleh siapapun. Bahkan oleh pemerintah, oleh politik, oleh penganiayaan, ancaman, tidak mungkin bisa. Kenapa? Kubur yang terisi pun tidak bisa menyekap Yesus selamanya. Hanya bisa menyekap 3 hari.
Dengan Yesus bangkit, kekristenan menjalar pelan namun pasti, menyebar ke semua kalangan, semua suku, semua bangsa, semua posisi apapun, semua jenis kelamin, semuanya datang kepada Tuhan. Orang demi orang kemudian dipersembahkan. Dan saya yakin ketika orang itu dipersembahkan kepada Allah, malaikat seperti firman Tuhan katakan bertepuk tangan sukacita. Saudara, maukah engkau menjadi bagian yang menggerakkan seluruh malaikat itu menaikkan pujian syukur? Yaitu ketika kita memberitakan Injil, Yesus sudah bangkit. Yesus yang bangkit untuk saya juga akan semoga bangkit untuk dirimu. Sehingga ketika dia takluk di bawah kaki Tuhan, saya yakin malaikat itu bersorak dan kita pun bersyukur, Tuhan, saya bersyukur bisa membawa 1, 2, 3 jiwa untuk Engkau. Itulah kekristenan yang sesungguhnya. Kekristenan yang berpikir dengan pola pikir kubur yang kosong. Tapi hati ini terisi oleh api daripada Tuhan Yesus. Yang terus membakar kita untuk memberitakan Injil. Saudara, memahami berbagai usaha yang coba untuk membatalkan fenomena kebangkitan yang menggetarkan murid-murid Yesus. 2 wanita itu, 500 murid yang mendapatkan penampakan Yesus itu coba untuk ditutup, coba untuk dihambat. Oleh karena hal itulah Tuhan Yesus secara sengaja hari ke-8 mendatangi Thomas. Dia datang secara serius untuk membuktikan bahwa dia hidup adanya. Dia datang untuk menunjukkan lubang paku di tangannya, lubang tombak di lambungnya kepada Thomas. Melalui gambar Michelangelo ini, kita bisa melihat muka Yesus yang dengan tenang, dengan kesabaran, membimbing Thomas yang penuh dengan keraguan. Membutuhkan pemuasan diri. Saudara, ia menunjukkan kepada Thomas luka yang ada di lambungnya. Luka yang diteritanya dalam drama Jumat Agung yang mengerikan di Bukit Golgota itu. Ia hanya menunjukkan luka itu kepada Thomas. Yesus tidak hanya menyibakkan jubah dia, tetapi dia tunjukkan juga luka di lumbung itu. Yang membimbing tangan Thomas itu dengan tangannya sendiri untuk menunjukkan supaya jari Thomas itu boleh mencucukkan jarinya kepada lambungnya. So, dalam gambaran Michelangelo ini, Thomas menyernyikkan dahinya dan begitu tajam digambarkan kernitan dahi oleh Michelangelo untuk menunjukkan keseriusan Thomas melihat luka yang begitu kejam yang dilakukan oleh pasukan Romawi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ia kemudian coba untuk menyaksikan lebih dekat, membungkukkan badannya, dan kemudian dengan tangan kanannya dia mencucukkan ke dalam lambung itu. Untuk juga ikut turut merasakan luka yang dialami oleh Tuhan Yesus. Luka yang sudah kering itu coba untuk dilukai lagi oleh Thomas yang ragu itu. Tetapi sesungguhnya Tuhan Yesus lebih sakit bukan karena tangan jari daripada Thomas yang masuk ke dalam lambungnya, tetapi karena iman yang tidak percaya kepada kebangkitan dirinya. Sekarang Thomas sudah melihat dengan mata kepala sendiri bekas paku dan tombak itu. Ia kemudian percaya dengan menyentuhnya, mencucukkan jarinya di lambung yang terluka itu. Saudara, Michelangelo menggambarkan dengan membiarkan Thomas
untuk mengalami sendiri pengalaman iman itu sendiri. Dalam pergulatan demi pergulatan itu digambarkan dalam gambar ini. Dan juga didampingi oleh 2 murid yang mewakili murid-murid yang lain yang juga meragukan. Benar enggak berita 2 wanita ini bahwa Yesus sudah bangkit? Mereka bersama dengan Thomas bertempur di ruang akal dan ruang iman mereka. Mereka sedang bergulat di ruang rasionalitas dan transendentalitas mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika engkau bergumul antara pengalaman kamu dalam firman yang kau baca, kau renungkan dengan pengalaman hidupmu yang seringkali mungkin ada beberapa kasus tidak nyambung. Dan kau mulai bertanya, Tuhan, di mana engkau? Saudara, pergumulan apa yang begitu berat yang sampai kemudian menggugurkan iman yang sudah engkau bangun sejak kecil mungkin? Apakah pergumulan itu lebih besar daripada cinta kasih Tuhan yang tidak harus kemudian menjawab pergumulanmu dan kemudian kau meragukan Tuhan yang kau percayai selama ini? Saudara, 2 murid ini mewakili seluruh murid Yesus dan mewakili bukankah diri kita juga? Mungkin kita tidak se-ekstrim Thomas mungkin. Tetapi kita mungkin sama seperti 2 murid di belakang Thomas itu. Saudara, Thomas bergumul untuk menemukan jawaban atas pergumulan dan pergulatan diri dia. Tetapi sesungguhnya bukan jari itu yang dia butuh kepuasan. Bukan mata itu yang sebenarnya dia puaskan. Yang sebenarnya keraguan itu ada di dalam otak dia dan hati dia. Bagaimana menyeimbangkan kemudian antara iman dan juga pelajaran demi pelajaran yang selama bertahun-tahun, 3 tahun lebih ini bersama dengan Tuhan Yesus kemudian menyatu. Setelah di lukisan Michelangelo itu ada cuplikan adegan teologis yang maha dahsyat antara pemuasan keinginan intelektual ragawi daripada Thomas bersama 2 murid itu dan batas keraguan iman yang kemudian dijawab oleh Yesus. Pelukis merefleksikan bukti yang diinginkan Thomas itu sendiri. Sehingga Thomas kemudian tidak hanya melihat dengan mata kepala sendiri. Dengan mencucukkan jarinya itu di lambungnya. Saudara, Yesus dalam adegan ini menurut Michelangelo memenuhi tuntutan Thomas. Untuk dipuaskan apa yang menjadi kerinduan, keinginan. Kalau boleh katakan pemaksaan daripada Thomas itu sendiri. Untuk boleh membiarkan jarinya itu masuk ke dalam lambungnya. Saudara, Glenn Moss ketika mengamati tentang kasus Thomas ini, dia memuji gambar daripada Michelangelo ini dan mengatakan tentang brutalitas adegan pemuasan jari itu. Saudara, pemuasan jari daripada Thomas itu menurut Glenn Moss adalah sebuah brutalitas. Di sini seolah-olah bukan sebuah penelitian, tetapi lebih cenderung kepada sebuah kekerasan yang dilakukan oleh Thomas kepada luka yang sudah tidak ada darahnya itu. Saudara, bagi saudara-saudara mungkin ada sebagian yang meragukan tentang kebangkitan Yesus. Ada hal yang unik yang kemudian dicatat oleh Markus dalam pasal 15 ayat 43 hingga 47 tentang bukti kematian dan kebangkitan Yesus. Saudara, ini fakta karena apa? Pilatus mendengar dengan sendiri permintaan Yusuf Arimatea untuk boleh menguburkan. Yusuf Arimatea ini bukan orang biasa-biasa. Dia anggota Sanhedrin.
71 anggota Sanhedrin atau 71 mahkamah agama. Bukan orang sembarangan. Tapi ketika dia minta dengan memberanikan diri, Pilatus gak segera memberikan. Dia utus pasukan untuk membuktikan benar gak peristiwa kematian itu. Dan ketika benar, dia kemudian mempersilahkan si Yusuf Arimatia itu mengafani bersama-sama dengan Nikodemus yang juga seorang pemimpin agama yang sudah bertemu Tuhan Yesus. Sudah mengalami kepuasan dari Yesus itu. Bukti bahwa pintu kubur itu dijaga dengan sangat ketat. Karena beberapa pemimpin agama atau imam-imam meminta Pilatus untuk apa? Mengutus pasukannya menjaga kubur Yesus. Supaya mayatnya nggak dicuri. Dua wanita itu menyaksikan sendiri pengafanan mayat Yesus dan penguburan Yesus. Artinya ini bukan mitos. Real. Benar-benar terjadi. Sehingga kita boleh diingatkan bahwa ini adalah fakta. Dan kubur itu kemudian kosong. Yang ada adalah dua wanita itu menemui seorang muda yang digambarkan sebagai seorang malaikat yang menunjukkan bahwa apa yang kamu cari tidak ada di sini. Yesus sudah bangkit. Penampakan berkali-kali, baik kepada murid-murid inti maupun 500 murid yang lainnya menjadi bukti bahwa kebangkitan Yesus itu bukan omong kosong belaka. Markus ingin mencatat bahwa kalau kamu nggak percaya kebangkitan Yesus, mereka semua itu masih ada. Cari mereka. Bukan mainan, bukan bohong-bohongan. Sehingga seorang teolog mengatakan, Richard Bauckham mengatakan, Markus sedang mencatat kisah sejarah. Dia bukan mencatat kisah legenda, isapan jempol, cerita belaka, bukan. Itu artinya apa? Ia bangkit. Sehingga mereka yang menolak dengan alasan bahwa ini sekedar konspirasi, ini halusinasi, ini hanya ilusi dari para murid-murid, itu adalah tidak tepat adanya. Karena apa? Tidak mungkin Polikarpus di ujung ancaman pasukan Romawi untuk dia menyangkal Yesus atau mau dibakar. Dan dikatakan 87 tahun saya mengalami anugerah demi anugerah dari Tuhan. Mengapa saya harus meninggalkan iman saya yang anak ancaman itu? Mustahil kaum martir itu kemudian mati hanya gara-gara itu. Kalau Yesus tidak bangkit, maka kubur di Talpiot itu pasti ada. Dan para pasukan dan mereka yang menolak kebangkitan Yesus akan menunjukkan, ini loh kubur Yesus. Ini yang benar. Daripada menyebarkan gosip bahwa bangkitan itu adalah omong kosong, halusinasi. Inspirasi daripada murid-murid Yesus. Ingat, pada abad yang pertama banyak saksi yang masih hidup. Ketika Markus mencatat itu, mereka semua masih hidup. Mereka masih hidup adanya. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, maka kita tidak akan merayakan ibadah di hari Minggu. Kita akan merayakan pada hari Sabat. Hari Sabtu benar, real hari Sabtu. Seperti orang-orang Advent, kita akan kembali ke hari Sabtu. Tapi tidak. Hari Minggu menjadi hari Sabat, ada hari pertama, bukan hari ketujuh. Hari Minggu menjadi hari pertama, di mana orang-orang Kristen merayakan dengan sukacita kebangkitan Yesus. Saudara, di dalam sejarah ketika munculnya gerakan mesianik, yaitu gerakan tokoh-tokoh yang mengaku dia adalah Mesias, sebelum Yesus maupun setelah Yesus. Ketika pemimpinnya ditangkap, dihukum dan dibunuh, gerakan itu kemudian habis, hancur. Tetapi Mesias yang sesungguhnya itu ketika juga ditangkap, dihakimi, bahkan dibunuh, gerakan itu berkembang
tanpa mereka yang membunuh itu bisa membayangkan ternyata kekristenan bisa hidup sampai sekarang. Penganiayaan demi penganiayaan itu luar biasa. Saudara, kau menyaksikan dan mencari penganiayaan terhadap orang Kristen begitu banyak. Setiap generasi demi generasi ada saja orang yang teraniaya. Sekelompok orang. Akhirnya kita disadarkan dari satu generasi demi satu generasi berita kebangkitan itu diberitakan, banyak orang kemudian percaya. Mereka kemudian dimuridkan. Bukankah itu membuktikan bahwa Yesus sudah bangkit? Yesus sudah hidup adanya. Dan itu bukan sekedar ilusi. Bukan. Itu real. Saudara, Madeleine Lee Angel mengatakan demikian. Mereka yang percaya kepada Tuhan namun tanpa hati yang bergumul, tanpa kegelisahan pikiran, tanpa serangan keraguan dan godaan keputusan, hanyalah percaya pada ide saja. Ayo saudara-saudara yang kita hidup dan lahir di daerah yang sudah Kristen ini, mari kita percaya Tuhan Yesus bukan hanya sekedar ide. Pelajaran karena papa mama saya Kristen, oma saya Kristen, bahkan mungkin sebagian yang pendeta, keturunan dari pendeta, bukan. Saudara percaya Tuhan Yesus bukan karena ide kekristenan sudah ada memang bertahun-tahun di tempat ini. Tapi itu iman saya pribadi. Iman yang saya alami sendiri bersama dengan Tuhan Yesus. Biarlah kita memiliki Tuhan yang hidup untuk diri kita. Saudara ragu dosa enggak? Enggak. Saudara sedang bergumul untuk pemahaman-pemahaman tentang Allah. Apakah hidup untuk diriku? Enggak salah. Menjadi salah kalau kita berhenti terus-menerus di situ. Enggak melangkah maju. Karena kita tahu keraguan, ketidakpercayaan adalah sebuah perjalanan iman kita. Seperti Thomas. Timothy Keller mengatakan demikian, iman tanpa sejumlah keraguan adalah seperti tubuh manusia tanpa antibodi di dalamnya. Wajar kita ragu. Supaya daya antibodi kita makin kuat. Ketika ada orang meragukan, kita sudah pernah mengalami dan kita bisa meneguhkan mereka. Memang Yohanes tidak mencatat tentang Thomas yang masuk tangannya ke lambung itu, tidak. Yohanes tidak bicara sama sekali walaupun Michelangelo menjelaskan begitu detail. Yohanes hanya mengungkapkan keinginan Thomas untuk mencucukkan jarinya. Apakah dilakukan? Yohanes silent. Kita boleh menafsirkan. Sang pelukis hanya menyingkapkan ketuhanan Yesus yang dengan caranya mewakili setiap umat manusia yang tidak mengikuti dan menyaksikan Paskah pertama. Ketika dua wanita itu memberitakan kepada Petrus dan teman-temannya, Thomas nggak ada di situ. Thomas ingin berkata, saya tidak mau percaya kepada saksi yang kedua, ketiga, saya mau ingin mendengar sendiri. Saudara, mari kita punya iman sendiri. Bukan iman warisan, bukan. Bukan iman titipan, bukan. Bukan iman karena jabatan tertentu, bukan. Tapi iman yang aku miliki sendiri, di mana aku mengalami secara pribadi bersama dengan Tuhan. Memang kita tahu Thomas sesungguhnya bukan tidak percaya kepada Paskah itu, kepada kebangkitan itu. Tapi dia sedang merumuskan sebuah syarat quote and quote untuk keyakinan kebangkitan daripada Tuhan Yesus itu. Thomas tidak ingin terpuaskan imannya dengan hanya mendengar kata orang. Seperti dikatakan dalam Ibrani itu. Enggak, iman yang real yang dia alami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita boleh merasakan kehadiran Tuhan. Kehadirannya telah membalikkan Thomas dari ragu kemudian jadi percaya. Kehadiran Yesus kepada seluruh murid-murid dia telah membuat semua murid-muridnya itu dengan berani
memberitakan Injil apapun tantangannya. Sebuah kehadiran yang kemudian menjadikan mereka sebagai tonggak sejarah daripada iman kekristenan yang kita percaya sekarang ini, yang kita jalani sekarang ini. Saudara, orang yang meragukan Tuhan tidak berarti tidak mencintai Tuhan, bukan? Kalau engkau ragu, engkau enggak berdosa. Tapi kalau terus-menerus ragu, itu yang perlu dipertanyakan terhadap imanmu. Saudara, Joni Eareckson Tada dari mulai kecil sudah lumpuh. Seluruh panca indera dia dari leher sampai kaki itu tidak bisa dirasakan. Tangannya selalu gemetaran, ototnya makin hari makin melemah, lututnya goyah dan tidak merasakan apapun. Tapi dia berkata, dengan pengharapan kepada Allah yang bangkit itu, saya ingin bertemu dengan Tuhan suatu hari kelak. Dan tubuh yang jelek ini, dalam artian tubuh yang cacat ini akan Tuhan ubahkan. Saudara, pengharapan kepada kebangkitan itulah yang membuat Eareckson Tada ini bertahan sampai hidup dia. Saudara, John Stott juga berkata demikian, saya tidak dapat percaya kepada Allah kalau bukan karena salib. Maksudnya di gereja selalu ada salib. Tetapi saudara bukan melihat ini ya. Jangan melihat juga saya lebih lagi. Tapi lihat Allah yang hidup. Kalau salib ini kemudian tidak ada, saudara kemudian jadi tidak percaya Tuhan Yesus. Kok di gereja nggak ada salib sih? Emang di gereja harus ada salib. Yang penting di dalam Yesus, itu yang penting. Di dalam gereja ada Yesus enggak? Iblis lebih banyak di pub, di kafe, tempat-tempat yang maksiat atau di gereja? Saya pernah tanya ini kan. Di gereja lebih banyak. Kenapa? Yang di maksiat enggak usah didorong. Orang sudah pasti angkat sana sudah memang mau berbuat jahat kok. Tetapi di gereja selalu ada godaan kan, ada tantangan kan. Nanti ngantuk lah, ya Samgar lagi yang khotbah, kita mau ngantuk sudah pasti ini. Nanti mulai ngantuk lah, nanti mulai sambil dengar khotbah sambil selfie lah. Kita ada di gereja Gemilang Kristus Manado, chat begitu ya, check in, masukin di Facebook atau di mana di IG lah, di mana lah. Saint Agustinus mengatakan demikian. Thomas bukan tidak percaya pada apa yang dilihatnya, tetapi melihat yang satu dan percaya kepada yang lain. Dia melihat seorang manusia tanda besar, huruf besar M-nya, yaitu Yesus, dan percaya kepada Tuhan. Dia melihat dan menyentuh daging yang telah mati itu. Dan dia percaya pada Tuhan yang tersembunyi di balik daging yang terluka itu. Akhir kata, mari kita berjuang. Saya rindu kita punya pikiran seperti yang saya awal katakan. Mari kita punya cara pikir, iman kita, fokus kita kepada kubur yang kosong, bukan kubur yang terisi. Saudara, siapakah kita seperti bunga-bunga yang akan layu? Besok sudah layu atau nanti malam sudah layu itu. Suatu hari kita akan layu. Kenapa kita tidak beriman kepada sesuatu yang tidak layu? Yang evergreen itu, yaitu Yesus itu sendiri. Mari kita punya pengharapan seperti Joni Eareckson Tada yang berharap walaupun banyak pergumulan, banyak hal yang tidak dia bisa rasakan. Tapi suatu hari kelak saya akan bertemu dengan Tuhan. Mari dengan iman yang sama, dengan pengharapan yang sama, kita merayakan Paskah ini sebagai sebuah kemenangan iman saudara bersama-sama dengan iman saya pribadi.